Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat zuhur Masjid Al-Adalah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tetap sehat walafiat, langgeng abadi. Semoga hal ini sampai nanti kita ketemu di akhirat. Salam dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabiuna wa Sayyiduna wa Qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak membimbing kita, yang kita dambakan darinya nanti di akhirat syafaatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin dengan syarahnya Nuzatul Muttaqin. Saat ini kita sampai pada bab yang ke-25 tentang perintah menunaikan amanah. Perintah menunaikan amanah. Dan ini dilandasi oleh banyak dalil dan hujjah, baik yang berasal dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Ada beberapa ayat yang mendorong, memacu, memicu, memotivasi. Bahkan bahasanya tegas dengan bahasa instruksi, yaitu bahasa perintah. Dan untuk menunjukkan bahwa perintah ini bukan perintah main-main dan bukan hanya sekedar perintah basa-basi, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan menandaskan dengan menggunakan lagi-lagi kata atau huruf taukid yang maknanya itu sungguh-sungguh. Berarti amanah ini adalah perintah yang tidak boleh dipermainkan, apalagi jadi barang mainan, karena memang akibatnya kalau diselewengkan menjadi bukan main. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam sebuah ayatnya yang sudah sering kita dengarkan ya, di dalam surat An-Nisa 58, ketika Allah mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Coba diperhatikan, Allah menggunakan dan mengawali dengan inna. Kalau sesuatu kalimat, satu perintah diawali dengan taukid, itu menunjukkan keseriusan dan kesungguhan. Bisa jadi Allah tidak menggunakan inna, langsung Allahu ya'murukum, bisa. Tapi rasanya beda, tendangannya beda, gitu kan? Nah, ketika Allah mengatakan inna, itu berarti sungguh perintah ini nggak main-main. Innallaha ya'murukum, sungguh Allah memerintahkan kalian. Berarti kan perintah ini tidak main-main kan? Serius. Kalau dalam bahasa biasa cukup Allahu ya'murukum, Allah memerintahkan kalian. Tapi untuk menegaskan dan menandaskan perintah ini sungguh-sungguh innallaha. Dan bahasanya tegas, ya'murukum, perintah. Menggunakan lagi-lagi fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan rutinitas dan kontinuitas. Dan berlaku sampai kapanpun, tidak hanya sekarang atau tidak hanya masa lalu, tapi sampai kapanpun selagi dunia masih ada, belum kiamat, amanat harus ditunaikan.
Innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah sedang, akan, maknanya ya'muru itu kan kalau nggak sedang ya akan. Kalau dalam bahasa nahunya itu ya'murukum fi'il mudhari' fi zamanil hal wal mustaqbal, mengandung makna waktu sekarang dan waktu akan datang, menunjukkan bahwa Allah terus-menerus perintahkan ini. Tidak kenal waktu dan kondisi, bahwa amanah harus ditunaikan dengan adil, jangan sampai diselewengkan dan disalahgunakan. Apalagi di situ ada kata al-amru, walaupun tidak dengan bahasa instruksi dalam arti fi'il amr, menggunakan fi'il mudhari'. Ini kata berita tapi maknanya perintah. Kata berita, Allah memerintahkan kalian berlaku atau menunaikan amanah. Itu sama dengan tunaikan amanah kan gitu. Bahasa berita tapi maknanya perintah. Nah, karena di situ ada ya'murukum berarti hukumnya wajib. Karena menurut kaidah usul fikih al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah dalam Al-Qur'an maupun hadits hukumnya wajib. Berarti kalau tidak melaksanakan perintah menunaikan amanah, hukumnya haram, berdosa. Itu kalau menggunakan kaidah usul fikih. Antu addul amanat. Antu addu, di situ ada perintah antu addu karena di situ ada dua fi'il mudhari'. Maka kalau disambungkan harus ada kata sambungnya namanya an. Maknanya supaya atau agar. Antu addu, agar kalian menunaikan. Ada itu menunaikan. Kalau qadha itu menunaikan, tapi kalau sholat itu kan ada sholat ada sholat qadha. Ada antu addul ada al amanah, menunaikan amanah. Dan Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi coba dilihat di sini. Allah menggunakan kata jamak al amanat. Jadi bukan hanya satu amanah, al amanat, beberapa amanah. Kalau maknanya nanti di belakang ada titipan, ya. Ada yang maknanya tugas, ya. Jadi amanah itu bisa bersifat abstrak, bisa bersifat konkret. Kalau konkret berarti barang dititipkan, benda. Kalau yang abstrak adalah tugas, kewajiban, itu abstrak. Semuanya itu amanah. Semuanya itu adalah titipan yang harus ditunaikan. Kepada siapa? Ila ahliha. Ditunaikan kepada pemiliknya, kepada orang yang semestinya. Memang bisa jadi orang menunaikan amanah jabatannya, menunaikan titipannya, tapi titipan ini diberikan orang lain. Misalnya jadi penjaga parkir, dia kan amanah menjaga parkiran. Tapi dia nggak amanah ketika ada maling ngambil, itu kan tidak memberikan kepada yang punya. Dia amanah menjaga tapi nggak menunaikan penjagaan itu kepada pemiliknya. Bukan ila ahliha, ila ghairi ahliha. Ya, jadinya nggak amanah karena itu sudah cacat di dalam menjaga titipan orang. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin mendasarkan bahwa amanat ini harus sampai pada pemiliknya. Harus sampai kepada orang yang semestinya, jangan sampai diserongkan, diselewengkan pada orang yang tidak semestinya menerima dan mengembannya. Maka ada kata ila ahliha, kepada pemiliknya, kepada orang yang semestinya. Jangan diselewengkan dan diserongkan amanah ini untuk orang lain yang semestinya tidak semestinya. Yang semestinya tidak semestinya. Berarti tidak layak untuk mengemban amanah itu. Nah di sini kemudian berikutnya wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli, ini juga bagian daripada amanah. Kalau kamu menjadi pengadil maka adililah secara berimbang, ya, atau seadil-adilnya. Nah ayat ini sababun nuzulnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memanggil Utsman bin Thalhah. Saat Rasulullah Fathu Makkah datang ke sana, Rasul memegang kunci Ka'bah.
Lalu Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah pada Fathu Makkah, kemudian keluar. Setelah keluar dari Ka'bah, Rasulullah SAW membacakan ayat ini. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Setelah membaca ayat ini, Rasul memanggil Uthman bin Thalhah. Ya, disampaikan kepada Uthman bin Thalhah, diserahkan kunci Ka'bah ini kepadanya. Waqala, lalu beliau berpesan kepada Uthman bin Thalhah, khuduha ya bani Thalhah bi amanatillahi la yanza'uha minkum illa zalim. Kata beliau, ambil kunci Ka'bah ini. Kamu sebagai juru kunci Ka'bah, ambillah dengan penuh amanah Allah, dengan titipan Allah ini, dan tidak ada satupun yang boleh untuk bisa mengambil kunci Ka'bah ini kecuali orang zalim. Berarti hanya beliau dan keturunannya yang berhak untuk memegang kunci Ka'bah. Makanya sampai sekarang itu pemegang kunci Ka'bah itu keturunan-keturunan beliau, jadi sampai hari ini. Karena pesan Rasulullah SAW tidak boleh diambil oleh orang lain. Ya. Sampai dulu Abdul Muthalib itu ya, dulu di masa jahiliyah ketika Raja Abraha itu kan, kemudian diwariskan kepada Uthman bin Thalhah ini sampai sekarang keturunannya ya, itu yang memegang dan tidak boleh ada yang mengambil kecuali keturunan beliau. Nah, ini disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Lalu sekarang apa makna amanah itu? Ya. Amanah secara bahasa mungkin titipan, wadi'ah. Ya, kalau jamaknya al-wada'i, kalau amanat berarti titipan. Tapi maksud daripada amanah ini adalah hiya adaul huquq wal muhafadzati 'alaiha. Ya adaul huquq, yaitu menunaikan hak-hak, baik itu haknya Allah berarti dengan ibadah dan taat, atau haknya sesama manusia berarti dia harus mengembalikan titipan dan ya amanah yang dipegangnya, atau itu berupa apa? Haknya untuk dirinya, dia berhak makan, berhak tidur, berhak istirahat dan seterusnya. Jadi orang yang menunaikan hak baik itu Allah, sesama manusia dan dirinya, itulah yang disebut amanah, dan selalu menjaga ya beban itu baik dalam kondisi suka atau duka, sedih atau bahagia, semuanya harus selalu ditunaikan secara amanah. Maka fal muslim yu'ti kulladzi haqqin haqqahu. Setiap orang muslim harus menunaikan haknya kepada orang yang memiliki hak tersebut. Ya kalau haknya kepada Allah ya dia harus beribadah, taat kepadanya. Kalau haknya adalah kepada dirinya, maka menjaga dirinya jangan sampai anggota badannya terlibat ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu titipan orang, maka harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Baik titipan itu suara berarti jabatan, atau titipan barang harus dijaga. Kalau jadi pejabat sekarang yang dipilih itu kan mendapatkan titipan suara. Maka jangan sampai mengkhianati amanah yang sudah dititipkan oleh para warga dan pemilih sejak Pilpres maupun pemilu kemarin. Itu titipan, apa yang kita peroleh dari 50.000 suara, 70.000 suara sampai ratusan ribu suara itu titipan amanah yang harus ditunaikan secara benar. Nah, amanah ini adalah merupakan akhlakul karimah, di antara akhlak-akhlak Islam yang menjadi dasar ya dari kehidupan seorang muslim. Yang mana ini yang menjadi tanggungan seorang muslim atau seorang makhluk yang namanya manusia, ketika amanah yang berat ini menunaikan kewajiban kepada Allah, kepada sesama manusia dan kepada dirinya, itu kan berat. Yang mana amanah berat ini sudah dirasakan oleh langit, oleh bumi dan gunung. Makanya ketika mereka ditawari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amanah yang cukup berat ini,
Mereka menolak. Ketika Allah mengatakan inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Jadi amanah yang begitu berat ini pernah ditolak oleh makhluk-makhluk yang jauh lebih besar daripada manusia yang ringkih. Khuliqa halu'a, khuliqa dha'ifa, ya seperti kita, jazua. Pernah ditawarkan kepada makhluk yang lebih besar secara fisik. Pernah ditawarkan kepada langit, kepada bumi, gitu kan? Kepada gunung yang lebih tinggi, ya. Ukurannya dari kita, tapi semuanya fa'abaina. Mereka menolak. Kenapa menolak? Mereka takut tidak mampu mengemban amanah. Wa ashfaqna minha, mereka khawatir. Takut tidak bisa menjalankan amanah itu. Itu langit, bumi, gunung pada nolak, nggak berebut. Kemudian mencari-cari amanah, lalu pasang spanduk dan sebar stiker dan kalender gitu ya. Kalau ada langit ikut pemilu, ada bumi, gunung, wah itu gambarnya gunung, langit dan bumi itu. Mereka nolak itu tawaran-tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ujuk-ujuk kata orang Jawa. Wa hamalahal insan. Amanah yang begitu berat itu ditolak oleh langit, bumi dan gunung. Tiba-tiba hal ini ditawarkan manusia yang dha'ifa, yang halu'a, yang jazua, sering ngeluh, gitu kan? Lemah dan seterusnya. Itu justru wahamalhal insan diterima oleh manusia yang diwakili oleh Nabi Adam alaihissalam. Dengan demikian, amanah yang dalam arti melaksanakan kewajiban ini baik kepada Allah, kepada sama manusia dan kepada diri sendiri, itu sudah kadung diterima oleh manusia sekalipun ditolak oleh gunung, langit dan bumi. Sehingga kita sebagai Bani Adam yang sudah kadung diwakili oleh Nabi Adam, sudah MOU dengan Allah Subhanahu wa taala menerima amanah ini dan dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah, kita sebagai pengikutnya mau nggak mau harus mau. Rela nggak rela harus rela, ridho nggak ridho harus ridho mengemban amanah dakwah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan demikian apa yang kita emban ini nggak main-main, pernah ditolak oleh gunung, oleh langit, oleh bumi. Coba merasa tidak mampu menjalankan, manusia yang kata Allah, ya, walaupun demikian menerima itu, innahu kana zaluman jahula. Wahai manusia, sekalipun kamu pengemban amanahku, tapi ingat sifat watak dan karaktermu itu adalah zaluman jahula. Bisa saja zalim menyimpang, bisa saja serong, bisa saja memanfaatkan kesempatan atau menyelewengkan dan kewenangan. Ya, baru dilantik saja sudah menyimpangkan kewenangannya, sudah bikin surat kemana-mana, gitu kan? Nah, nggak amanah kan gitu? Nggak amanah. Makanya manusia diingatkan oleh Allah, dolum itu bukan hanya sekedar zalim biasa, karena itu surat mubalaghah. Zalim itu biasa, tapi kalau dolum itu mubalaghah, sangat banget zalimnya. Ala wazni fa'ul. Kalau fa'il itu pelaku biasa, tapi kalau fa'ul sangat banget zalimnya. Berarti banget dan potensi untuk menyimpang itu tinggi. Walaupun sudah memegang amanah. Harus sadari, Allah sudah ingetin nih. Walaupun kamu menerima amanah ini dan kamu sudah dilantik dan disumpah, kamu ada potensi nyeleweng, potensi serong itu ada. Karena kalian semua manusia dzalum, tukang dolim gitu kan, biasa dolim. Yang kedua, jahul, walaupun sudah berpangkat dan bertitel profesor, doktor. Jahul, ada keterbatasan. Bodoh juga kalian. Sekalipun pinter, masih ada orang pinter di atasnya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit masih ada langit. Maka jangan sombong kalau mendapatkan amanah. Sekalipun kamu bertitel profesor doktor.
Kamu bagaimanapun ada keterbatasan. Itu harus diingat wahai manusia. Jangan mentang-mentang mendapatkan amanah dan kalian menerima amanah itu lalu membusungkan dada. Congkak. Seakan-akan, wah semua gak ada yang mampu tuh. Hanya kami sebagai manusia, coba langit. Mental semua, bumi, ambles semua, gunung, meledak semua. Saking gak kuatnya menerima amanah. Maka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr itu kan. Betapa beratnya amanah yang ditanggung oleh manusia. Itu sampai-sampai kalau ditawarkan kepada gunung, meletus itu gunung. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Udah takut meletus, meledak saking enggak kuatnya menerima amanah. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita enggak dapat amanah cari-cari amanah. Malah nawar-nawarkan diri cari amanah. Berat. Kalau dikasih marah-marah gitu kan. Kok saya nggak ditunjuk? Ditunjuk susah ente itu. Kok kamu nggak dipanggil ke Kartanegara gitu. Ya. Nah, kadang-kadang orang menawar-nawarkan diri cari amanah. Ya, berat. Berat. Malah kalau nggak dikasih marah-marah. Ya. Bahkan kalau dikasih bisa tidur istirahat leha-leha. Padahal amanah itu berat. Kalau gunung merasakan sampai meledak dan meletus, khasyi'an min khasyatillah. Khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Bisa meletus tuh. Saking beratnya amanah ini. Makanya wajar kalau Rasulullah SAW itu menjadi orang yang paling cepat berubah di usia yang masih muda kan. Amanah yang dimana oleh Rasulullah berat. Bukan sebagai manusia biasa, tapi sebagai nabi penutup akhir zaman, penutup para rasul. Maka saat Rasulullah SAW sedang berkumpul seperti ini, ditanya oleh para sahabat, "Masyayyabaka ya Rasulullah, apa yang menjadikan engkau di usiamu masih muda cepat beruban sudah merata?" Walaupun kata riwayatnya cuma 20 helai ya uban Rasulullah SAW. Tapi usia masih muda sudah banyak ubannya. Sahabat ya kok usil banget, nanya-nanya uban itu usil gitu ya. Kenapa Rasulullah kok beruban di usia masih muda? Sayyabatni Hudun wa akhwatuha. Kata Rasulullah, yang menyebabkan saya cepat beruban seperti ini, ada surat Hud dan sejenisnya. Apa surat sejenisnya? Surat Hud ya, ayat 112. Surat 11 ayat 112 dari lembar kiri dari atas sekitar 5 baris ya. Fastaqim kama umirta. Wahai Muhammad, istiqomalah kamu sebagaimana kamu diperintah. Dalam kondisi apapun saja. Suka dan duka kamu harus istiqomah. Dan itu yang membuat Rasulullah berat sampai Rasulullah SAW beruban di usia masih muda. Kalau kita beruban di usia muda karena hutangnya sampai hari ini belum lunas gitu ya. Cicilan sampai mencicil belum lunas juga. Makanya ubannya cepat merata. Sama ubannya, sebabnya yang beda ya. Sama-sama ubanan tapi sebabnya yang berbeda. Nah, itulah menunjukkan bahwa amanah dimban itu sangatlah berat. Apalagi ketika Allah mengatakan dalam surat Al-Muzammil itu, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Coba, bukan qaulan khafifah tuh. Muhammad, inna sanulqi, sungguh akan aku berikan beban kepadamu qaulan tsaqila, ucapan yang berat, bukan khafifah. Kalau khafifah cakup itu ya. Tapi qaulan tsaqila, berat Muhammad. Jadi amanah dakwah ini, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada langit, bumi, gunung semuanya menolak. Dan Rasulullah SAW juga merasakan itu sampai Rasulullah cepat beruban karena saking gak kuatnya menahan beban yang begitu berat. Karena para nabi itu ujiannya melebihi orang biasa. Makanya iman para nabi itu kan naik terus ya. Setiap kenaikan iman itu ada ujiannya. Seperti orang naik kelas, itu ada ujiannya. Maka satu saat Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ayyun nasi asyaddu bala'an ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah paling dahsyat ujiannya dalam hidup ini?
Kata Rasulullah, al-anbiya'u tsummal anbiya'u tsummal amthal fal amthal. Orang yang paling dahsyat, paling hebat ujiannya dan musibah yang menimpanya adalah para nabi dan orang-orang yang imannya sekelas dengan para nabi. Karena orang iman itu kan nggak dibiarkan tanpa ujian kan? Kan begitu kata surat Al-Ankabut kan? Akhasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Nggak mungkin tanpa fitnah itu. Lah Nabi itu pengemban amanah yang cukup berat, pengemban dakwah ya fitnahnya bermacam-macam. Coba Anda lihat dan Anda baca tuh. Kisah-kisah para nabi, ada nggak para nabi yang tanpa tantangan? Nggak ada. Nggak ada nabi itu leha-leha santai, itu nggak ada. Semuanya tantangan. Baik itu tantangan yang dalam arti menyenangkan atau tantangan yang menyedihkan. Semuanya tantangan. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa, ya Nabi Sulaiman jadi raja, itu pun juga tantangan amanah itu. Maka beliau minta, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah ampuni aku, berikan kekuasaan yang tidak mungkin akan diemban oleh orang setelahku, enggak ada kecuali aku. Tapi berat juga menunaikan amanah yang menjadi raja, ya. Nah, itu semuanya adalah amanah yang cukup berat. Makanya ditolak oleh langit, oleh bumi dan gunung-gunung itu ya. Nah itulah amanah, baik itu yang sifatnya vertikal kepada Allah, sholat, zakat, puasa, haji, itu kan amanah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau sesama manusia bergaul secara baik, mahabbah, rasa cinta, ta'awun, itu kan amanah yang sama manusia, baik untuk istri, anak, tetangga, keluarga, itu amanah yang harus ditunaikan. Atau menjadi pejabat, itu amanah ditunaikan. Titip suara untuk kita sampaikan, itu semuanya amanah. Atau untuk diri kita punya amanah anggota badan ini, maka gunakanlah tangan untuk berbuat baik, kaki untuk melangkah kebaikan, mata untuk melihat yang baik, kuping mendengarkan yang baik, itu amanah semua. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua ada tanggung jawabnya dan itu amanah semua. Dan ini yang membuat langit, bumi dan gunung tidak mau menerimanya, saking beratnya kewajiban kepada Allah, kepada sesamanya atau kepada dirinya sendiri ya. Sudah habis ya waktunya ya, 1:30 ya. Habis belum? Hah? Setengah jam lagi, oke. Oh, sudah ngantuk semua, kelihatan lama ini. Oke. Nah, selanjutnya makna amanah nih. Makna amanah secara sempit memang sikap memelihara dan menjaga titipan dan janji serta lainnya yang telah diberikan kepada seseorang. Ini secara sempit tadi, titipan tadi. Makna secara sempit. Makna luas, ya semua ajaran Islam ini amanah. Makanya berat tadi disandang oleh langit, bumi, gunung, nggak mampu menjalankan itu. Begitu beratnya ajaran sampai tadi digambarkan dalam surat Al-Hasyr, seandainya diturunkan kepada gunung, gunungnya meletus. Kini dapat amanah tapi bisa tidur kita ini. Ya. Bisa angler kata orang, ya, bisa ngorok kita ini ya. Malaikat itu meletus sampai nggak kuat. Gunung itu bisa meletus. Saking beratnya maka mereka menolak semua. Kemudian memegang amanah adalah ciri mukmin sejati. Jadi memegang amanah itu adalah ciri mukmin sejati. Seperti yang kita baca di dalam surat Al-Mu'minun ya, ayat 8. Qad aflahal mu'minun alladzina hum salatihim khosyi'un, sampai pada walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Itu ciri-ciri mukmin sejati. Salah satunya adalah punya karakter pegang amanah, jujur, nggak nyeleweng, nggak nyimpang, ya, nggak mengkhianati janjinya. Mereka selalu ya memegang amanahnya, baik amanah antara dirinya dan Robnya, atau amanah sesama umat manusia, atau untuk dirinya sendiri yang punya anggota badan yang harus ditunaikan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri bahwa orang mukmin sejati
memegang amanahnya. Ya, kalau nggak sejati berarti dia telah menyimpangkan dan telah menyelewengkan amanah itu. Saya singkat aja, terus lanjut. Nah ini, amanah jangan dikhianati. Kalau sudah mendapatkan amanah, apapun amanah itu, kecil maupun besar, ringan maupun berat, amanah jangan dikhianati. Karena sudah kadung kita terima dengan sumpah setia. Pada saat kita dilantik, pada saat kita diambil sumpah itu kan berarti kan kita siap. Ya enggak? Atas nama Allah kan gitu selalu, demi Allah gitu kan. Ya itu sudah membawa nama Allah. Makanya kalau orang melanggar sumpahnya, itu harus ada kafaroh. Kafarohnya apa? Salah satunya puasa 3 hari. Nah kalau kita sering melanggar janji sumpah, melanggar janji, berapa kali kita puasa? Karena seringkali melanggar janji kita sendiri. Maka kata Rasulullah, adil amanata ila mani tamanaka wala takhun man khonaka. Tunaikan amanah kepada orang yang mempercayakan amanah itu kepadamu. Kalau kamu diangkat, diberikan beban, diberikan tugas, apapun tugas itu, tunaikan dengan baik. Kadang orang, kok saya yang ditunjuk, kok nggak yang lain? Cari yang lain dulu ada Pak. Kalau nggak ada yang lain nanti ke saya, gitu kan, kadang-kadang gitu kita. Padahal amanah itu sudah ditunjuk kita, dianggap kita yang paling layak. Yang lain dulu aja Pak, jangan saya, gitu kan. Padahal itu tugas yang mestinya kita terima dan berarti kita mendapatkan kepercayaan. Adil amanata ila mani tamanaka. Wala takhun man khonaka. Ini penting nih. Jangan khianat kepada orang yang pernah mengkhianatimu. Kita pernah memberikan amanah kepada orang lain, lalu orang itu nggak amanah, berkhianat kan? Nah, khianat jangan dibalas dengan khianat. Oh, kamu dulu ya khianat, tak khianati ganti, nggak boleh. Khianat dibalas khianat, mungkar dibalas mungkar itu nggak boleh. Maka kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan. Ahsin ilaman asa ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Ya. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wahjurhum hajran jamilah. Tapi berat gitu kadang-kadang balas kejahatan orang dengan kebaikan itu butuh belajar. Ya, awas loh. Sekarang kamu yang berkhianat padaku, satu saat kau khianati kau, kan gitu kan? Ada dendam yang begitu, nggak boleh. Maka Rasul mengatakan wala takhun man khonaka, jangan khianati orang, jangan balik mengkhianati dia. Ya, karena kemungkaran nggak boleh dibalas dengan kemungkaran. La dharara wala dirar. Nggak boleh menimbulkan bahaya atau membalas bahaya dengan bahaya. Ya, walaupun ad-dararu yuzal ya, bahwa bahaya itu harus segera disirnakan dan dimusnahkan. Kemudian berikutnya bahwa amanah itu karakter pria sejati. Tuh. Karakter pria sejati itu sikapnya amanah, jujur sesuai dengan janji yang pernah diucapkan. Enggak mengkhianati kepercayaan. Enggak melukai orang yang pernah memberi kepercayaan. Maka di sini disebutkan dalam Al-Bukhari annal amanata nazalat minas sama fi jadri qulubir rijal wa nazalal qur'anu faqara'ul qur'an wa alimu minas sunnah. Sesungguhnya kata Rasulullah, sesungguhnya amanah itu turun dari langit. Karena itu kan dari Allah Subhanahu wa taala melalui manusia memang. Tapi itu dari Allah Subhanahu dari langit kemana? Ke lubuk hati para lelaki. Ya, laki-laki yang disebut di sini termasuk juga perempuan karena yang banyak menjadi pejabat atau jadi pemimpin itu laki-laki. Di rumah saja laki-laki kan gitu. Tanggung jawabnya lebih berat. Amanah itu datang turun dari langit, turun kemana? Ke lubuk hati para lelaki. Wa nazalal Qur'an, kemudian turun Al-Qur'an, maka mereka mempelajarinya. Jadi amanah dulu untuk melaksanakan perintah, lalu Qur'an belakangan turun. Begitu turun langsung menjalankan isinya. Dipelajari, diketahui, kemudian dipahami, lalu diajarkan.
Wa alimu minas sunnah, dan mengetahui ajaran Quran secara rinci dari mana? Dari sunnah. Jadi ketika orang lahir, semua ini lahir, Allah sudah berikan amanah kepada kita. Ketika kita sebelum lahir sudah dikasih janji oleh Allah, mu'ahada kan? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu amanah itu. Kita udah janji. Alastu birabbikum, bukankah aku itu Tuhanmu? Semua mengatakan iya. Enggak ada satu pun yang menolak. Bukan, enggak ada. Semuanya berkata bala. Ada enggak mengatakan bukan? Enggak, semuanya iya. Sekalipun kemudian lahir mengingkari, itu setelah lahir. Sebelum lahir mereka menyatakan amanah itu janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia lahir itu sudah megang amanah apa? Amanah Islam. Namanya fitrah. Asbahana ala fitratil Islam, ya kan? Wa amsayna ala fitrah. Kita ini lahir sudah dalam kondisi fitrah Islam. Makanya begitu anak lahir, kullu mauludin yuladu ala fitrah, maksudnya fitratil Islam. Semua yang sekarang jadi kafir dulu mengemban amanah ala fitratil Islam. Lalu bagaimana kok bisa berubah? Lingkungan yang merubahnya. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au majlis, lingkungan yang membentuk mereka menjadi berubah, menyimpang, menyeleweng dari amanah dan janji sebelum dia lahir. Itu hanya dimiliki laki-laki sejati. Kalau nggak sejati, dia tidak akan taati sesuai dengan janji. Ya, berarti yang nyimpang-nyimpang itu bukan lelaki sejati, gitu ya. Ya. Nah, oleh karena itu ketika dia sudah menerima amanah dari Allah, begitu Quran turun ya nggak ada yang ditentang, begitu sunnah turun juga mereka langsung melaksanakan. Kenapa? Dalam dirinya sudah kadung mendapatkan amanah tadi itu. Ketika langit, bumi, gunung itu menolak, kan kita sudah ada itu. Kita sudah jadi khalifah Allah. Melaksanakan apa? Quran dan sunnah Rasul. Faqara'ul Quran wa alimu minas sunnah. Mereka laksanakan Quran dan mereka belajar untuk melaksanakan Quran itu dari mana? Dari sunnah Rasul. Karena orang yang bisa melaksanakan Quran hanya orang yang paham hadis. Kalau nggak paham hadis susah untuk melaksanakan Quran. Makanya seperti yang pernah saya katakan, 3 fungsi sunnah Rasul itu ada dalam diri kita. Pertama adalah sebagai penegas apa yang ada dalam Quran. Rukun Islam, rukun iman ada ditegaskan lagi oleh Rasulullah. Kemudian penjelas apa yang nggak jelas dalam Al-Quran seperti sholat, berapa rakaat, bagaimana sholatnya, itu dijelaskan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, menambah hukum yang belum pernah disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Yaitu pakai sutra dan emas bagi laki-laki. Itu nggak ada hukumnya di dalam Al-Quran. Dijelaskan oleh Rasul dalam hadis. Nah, orang yang sudah ada amanah dalam dirinya, walaupun nggak ada dalam Quran, itu sudah ada dalam hadis Rasulullah SAW, dia jalankan. Kalau amanah itu masih ada dalam diri. Kalau amanah nggak ada, begitu Quran ayatnya dibaca, mereka menentangnya. Begitu hadis disampaikan, malah melawan dan membangkangnya. Kenapa? Ini sudah hilang amanah itu. Sudah nggak setia lagi dengan janji amanah yang sudah ada dalam dirinya. Kemudian berikutnya, kualitas muslim dilihat dari kesetiaan pegang amanah. Kalau tadi laki sejati pegang amanah, sekarang kualitas seorang muslim bisa dikatakan manusia muslim sejati dan berkualitas kalau dia amanah memegang janjinya. Maka dikatakan oleh Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat, la tanduru ila salatim ri'in wala siyamihi walakin induru ila sidqi hadithi idha hadatha wa ila wara'ihi idha ushfiya wa ila amanatihi idha tumina. Kata beliau, jangan kau lihat manusia itu dari bentuk sholat dan puasanya. Sholatnya khusyuk, puasanya nggak pernah telat. Daud Senin Kamis Ayyamul Bid, wah Ramadan apalagi. Secara lahiriah ibadahnya nggak ada yang bisa diragukan. Tapi jangan lihat ininya, kata Rasulullah SAW. Itu adalah ibadah vertikal dan kemanfaatannya untuk dirinya sendiri kan. Tapi kata bukan Rasulullah, maksudnya di sini adalah kata Umar bin Khattab, walakin induru ila sidqi hadithi idza hadatha. Lihat orang itu dari kejujuran omongannya saat dia ngomong. Salatnya bukan urusan kita, salatnya itu urusan dia dengan Allah.
Manusia sejati dan bukan kualitas kalau berinteraksi jujur ngomongnya. Janjinya terbukti, bukannya sekedar kata-kata tapi penuh fakta. Gitu kan? Bukan sekedar janji tapi banyak terbukti. Itulah manusia muslim sejati. Jadi jangan tertipu dengan sholatnya, jangan tertipu dengan kopiahnya, jangan tertipu dengan sorbannya, jangan tertipu dengan umrohnya. Itu urusan dia dengan Allah kan. Hubungan sama kita, lihat omongannya. Kata orang Jawa, esok dele, sore apa? Tempe. Malam tahu bongkrek, gitu kan? Nggak konsisten. Iyanya itu tidak, tidaknya itu iya. Maka itulah ya, sebagai muslim yang berkualitas kalau omongannya sesuai dengan perilakunya. Wa ila wara'i da usfiya, dan lihatlah wirai, menjaga harga diri. Tidak meruntuhkan wibawanya ketika dia sehat, ketika dia waras, dia jaga kehormatannya. Tidak menceburkan ke dalam hal-hal yang dipandang oleh orang lain nggak pantas, mungkin pantas orang lain nggak pantas bagi dirinya. Misalnya nih, kalau kita kan biasa ya ke warung apa jajan segala macem gitu ya, mungkin ya. Tapi kalau itu dilakukan oleh seorang tokoh besar, kemudian jalan-jalan ke tempat yang anggap saja walaupun nggak ngapa-ngapain, ke tempat yang maksiat misalnya, dia hanya jalan aja misalnya, tapi itu jadi masalah kalau yang melakukan orang yang terhormat. Nah, maka orang yang dianggap berkualitas apabila mau menjaga dirinya jangan sampai wibawanya runtuh, martabatnya jatuh. Sekalipun mungkin tidak sampai haram tapi itu mengandung syubhat. Gitu ya. Maka kalau ada mini rawi nih, kelas rawi misalnya. Rawi melakukan sesuatu yang tidak pantas, itu nggak layak hadisnya diterima. Misalnya nggak pakai kopiah, nggak pakai sorban, itu kan tradisi ya, walaupun ini bukan aurat. Tapi kalau di kalangan tertentu itu meruntuhkan wibawa, itu mungkin bisa menjadi masalah. Maka kalau di kalangan tertentu, misalnya antum di daerah yang biasa pakai sarung, biasa pakai kopiah, nggak pakai sarung, jadi masalah. Walaupun itu bukan wajib, tapi masalah itu, ya nggak? Dianggapnya sudah beda saluran dan aliran gitu. Benar nggak pakai kopiah, nggak pakai sarung itu pun nggak masalah, sholatnya asal menutup aurat, gitu kan? Atau daerah tertentu semuanya pakai celana, kok pakai sarung sendirian, ya nggak pantas gitu kan? Di daerah yang modern misalnya kemana-mana sarungan, pakai kopiah, aneh gitu kan? Walaupun itu nggak meruntuhkan sebenarnya, tapi orang menganggapnya agak aneh, walaupun itu tidak sampai menjatuhkan martabat, tapi kadang-kadang dianggap oleh orang kurang pantas gitu kan. Nah itu menjaga wibawa ya, terutama hal-hal yang sifatnya syubhat gitu ya, harus dijaga. Maka innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Wa ila amanati tidak tumina. Yang ketiga, kalau Anda ingin tahu orang berkualitas, lihatlah amanah apabila dia mendapatkan beban tugas amanah itu. Bila dia mendapatkan tugas dan mendapatkan titipan, mendapatkan beban-beban yang harus ditunaikan, lalu dia laksanakan dengan baik, berarti berkualitas. Kalau tidak, berarti kualitasnya memang rendah. Jadi orang bisa dilihat dari tiga hal. Pertama omongannya, yang kedua wibawanya, yang ketiga amanah dan kejujurannya. Kalau ini nggak ada, jatuh di harap wibawanya. Ya, maka jangan sampai mengkhianati janji. Begitu kira-kira ya. Nah, selanjutnya nanti akan kita bahas amanah itu ada tiga. Ya, ada tiga macam: amanah kepada Allah, amanah kepada sesama, dan amanah kepada diri sendiri. Lalu bagaimana akibat orang yang tidak memegang amanah, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini pengajian pada kesempatan siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang kurang dari saya tambah sendiri, yang lebih dari Allah jangan dikurangi. Baik, cukup ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.